berada di tengah-tengah kita, maka kami persilahkan al-waqt wal makan fa'alaihi falyatafaddal maskurun habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabil khusus yang tadi telah menyampaikan tausiahnya al-muhtaram wal mukarram Kiai Muhammad Fuad Abdul Wafi, begitu pula segenap para ajangan, para kiai, para asatid yang hadir di sini. Tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Begitu juga salam penghormatan kami sampaikan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal. Ahiba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, tidak ada yang mengumpulkan kita pada malam hari ini kecuali rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kalau sudah berkaitan dengan Nabi, saudara, maka bukan sekedar cinta. Tapi kalau cinta sudah berkaitan dengan Nabi, fahuwa miftahu babil jannah, maka cinta itu menjadi kunci pintu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi sendiri yang mengatakan, saudara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, kata Nabi, maka besok di akhirat akan dikumpulkan bersamaku, kata Rasulullah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini besok di akhirat kumpul sama Rasulullah. Amin ya rabbal. Tapi cinta yang mengantarkan kita kepada surga adalah cinta yang tulus, cinta yang ada kesungguhan di dalamnya. Maka di antara bukti ketulusan cinta adalah ta'atul mahbub, taat kepada orang yang dicintai, saudara. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai akan senantiasa taat kepada sosok yang dicintai, saudara. Makanya Masya Allah tabarakallah, jangan kita ngaku cinta Nabi tapi apa yang Nabi perintahkan gak kita jalankan. Jangan ngaku cinta Nabi tapi apa yang Nabi larang gak ditinggalkan. Salah satu di antara bukti nyata, bukti real cinta kita kepada Nabi adalah taat apa yang diperintahkan oleh Nabi, saudara. Adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi. Siapa yang taat kepada Nabi dengan menjalankan perintah Rasulullah dan menjauhi larangan Rasulullah serta meneladani akhlak Rasulullah, fahuwa muhibbun haqqa, maka dia betul-betul mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya dalil cinta, saudara, bahkan yang namanya ketaatan kepada Nabi adalah sebab datangnya keberkahan dari Allah. Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, falau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, andai penduduk sebuah desa, sebuah negeri beriman dan taat kepada Allah, wa ma ta'atullah illa ta'atu Muhammad, tidaklah kita taat kepada Allah kecuali kalau kita taat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau penduduk sebuah negeri, satu, beriman kepada Allah, dua, taat
taat sama Nabi, saudara, maka apa yang terjadi? La fatahna alaihim barakat, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan untuk negeri tersebut. Berkah ekonominya, berkah pendidikannya, berkah waktunya, berkah hasil alamnya, berkah segala-galanya. Syaratnya apa? Taat sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Coba jawab yang kompak. Tangerang jawab yang kompak. Siap taat sama Rasulullah? Kurang semangat, kurang kompak. Siap taat sama Rasulullah? Siap jalankan perintah Nabi? Siap jauhi larangan Nabi? Siap teladani Rasulullah? Takbir! Sallu ala Nabi. Makanya saudara, saya lihat belakangan ini Masya Allah saya sedih luar biasa. Makin banyak orang yang aku cinta sama Nabi, tapi yang maksiat juga banyak, saudara. Saya sedih luar biasa. Contoh sederhana aja, belakangan ini yang bikin kita resah, salah satunya kita lihat di mana-mana di berbagai tempat orang yang main judi online makin banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Jawab yang jujur. Yang masang slot, ngedepo. Masya Allah. Saudara ngaku cinta Nabi. Kalau ditanya sama Nabi cinta gak? Cinta. Tapi main judi online, masang slot makin banyak di desa, di kota. Yang bikin kita resah lagi saudara, data dari PPATK, data resmi dari negara. Itu di tahun 2023 kemarin saudara. Ini sebentar lagi data 2024 akan keluar. Karena biasanya keluarnya di akhir tahun data tersebut, rekapan dari hasil 1 tahun saudara. Dan diprediksi 2024 melonjak jauh lebih tinggi ibadallah. Di 2023 Anda tahu saudara, itu total perputaran uang haram dari judi online, Anda tahu berapa saudara? 300 triliun rupiah saudara. Perputaran uang haram dari judi online ibadallah. Orang Tangerang pernah ngelihat 300 triliun? Jangankan ngelihat 300 triliun, mikirin nolnya aja liar aing saudara. Itu perputaran uang haram 300 triliun. Data dari PPATK. Itu yang kecanduan judi online lebih dari 3 juta orang. Bahkan yang lebih bikin kita sedih lagi saudara, Anda tahu di antara 3 juta orang lebih yang kecanduan judi online, saudara, lebih dari 190.000 orang adalah anak-anak kecil di bawah umur. Innalillahi. Kalau dulu orang mau main judi mesti keluar rumah. Minimal kalau dia malu nggak jadi main saudara. Dia mesti keluar rumah datang ke bandar judi. Tapi kalau sekarang judinya yang datang ke rumah-rumah kita. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Saya nih Pak, nih handphone saya dianggap ustadz sama orang, walaupun saya santri. Sama orang dianggap ustadz, dianggap guru. Handphone jarang, handphone nggak pernah dipakai buat macem-macem saudara. Tapi apa yang terjadi? Saya dapat SMS liar, nggak tahu siapa yang ngirim. Ayo mas, pasang slotnya. Lu gile, gue FPI disuruh pasang slot saudara. Luar biasa. Ini yang kena judi online, mulai dari buruh sampai santri, mulai dari aparat sampai rakyat. Virus berbahaya. Jawab yang kompak orang Tangerang. Ini virus judi online bahaya atau tidak? Mengkhawatirkan atau tidak? Meresahkan atau tidak? Padahal Allah udah bilang dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Faqala ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Itu siapa yang teriak-teriakan barusan tuh? Jangan-jangan kemasukan jin selot tuh saudara. Mudah-mudahan jadi anak-anak soleh insyaallah. Lanjut.
Lanjut. Lanjut. Takbir. Apa kata Allah saudara? Perhatikan baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Hada nidaul hub, panggilan cinta dari Allah Ta'ala untuk orang-orang yang di hatinya ada keimanan, saudara. Siapa yang mengaku di hatinya ada keimanan, wajib mendengarkan baik-baik panggilan cinta ini, ibadallah. Tapi kalau merasa di hatinya nggak ada iman, merasa bukan orang beriman, skip aja, nggak usah didengerin, saudara. Apa kata Allah Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Innamal khamru, sesungguhnya yang namanya khamar. Apa itu khamar, Habib? Kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu adalah khamar. Apapun bentuknya, mau yang cair, mau yang tablet, mau yang kapsul, mau yang asap, mau yang daun, apapun bentuknya, saudara, setiap yang memabukkan khamar. Mau yang legal, mau yang ilegal, apapun itu, mau yang namanya narkoba, narkotika, sabu-sabu, kokain, heroin, ganja, tembakau, gorila, apapun namanya, mau yang namanya topi miring, saudara, anggur merah, anggur putih, anggur biru, anggur hijau, anggur abu-abu lagi, saudara, termasuk kecubung. Orang Tangerang tahu kecubung? Tahu kecubung? Lu tahu dari mana lo? Itu paling bahaya tuh, saudara. Semua kullu muskirin khamrun, kata Allah, setiap yang memabukkan khamar. Wa kullu khamrin haram, dan setiap khamar hukumnya haram. Kira-kira jelas atau tidak? Yang kedua, apa kata Allah Ta'ala? Wal maisiru, maisir. Apa itu artinya maisir, Habib? Maisir itu kata ulama tafsir artinya kimar. Kimar itu artinya judi, apapun bentuknya, mau yang online, mau yang offline, mau yang legal, mau yang ilegal, mau di desa, di kota, di kampung, di hotel bintang 5, judi tetap walaupun di empang, saudara. Kadang-kadang mohon maaf, kedoknya mancing, lomba, tapi semuanya yang daftar bayar. Nanti hadiahnya buat yang menang. Itu judi apa bukan? Judi, saudara. Apapun bentuknya, maisir. Allah sebut sebagai maisir, sebagai judi, ibadallah. Itu yang kedua. Nanti kita akan rinci setelah ini, saudara. Yang ketiga, apa kata Allah Ta'ala? Innamal khamru wal maisir wal ansab. Ansab, apa itu ansab? Ansab itu kebiasaan orang-orang musyrik dulu di kufar Quraisy. Mereka orang-orang musyrikin di Quraisy, mereka nyembelih hewan, dipersembahkan untuk sesembahan selain Allah Subhanahu. Ini juga perbuatan syirik, saudara. Yang keempat, wal azlam. Kata Allah, apa itu azlam, saudara? Azlam itu adalah mengundi nasib dengan anak panah. Jadi nasib bukan digantungkan kepada Allah, tapi diundi dengan anak panah. Kalau kena berarti nasibnya bagus, kalau nggak kena berarti nasibnya nggak bagus. Padahal nasib itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas atau tidak? Ini hati-hati nih, mau tahun baru biasanya ada aja nih. Kalau udah malam tahun baru ramalan macam-macam, mama loren lah, mama inilah, mama itu, tinggal mama lemon aja nggak ada, saudara. 4 Allah sebutin: khamar, maisir, judi, ansab, menyembelih hewan dipersembahkan kepada selain Allah, azlam, saudara, mengundi nasib dengan anak panah. Itu 4 disebutin oleh Allah. Khamar dan judi dosa besar, tapi nggak termasuk perbuatan syirik. Ansab dan azlam masuk dalam kategori perbuatan syirik, saudara. Timbul pertanyaan, Habib, khamar dan judi kan dosa besar, tapi bukan perbuatan syirik. Ansab dan azlam itu masuk kategori perbuatan syirik, Habib. Tapi kenapa kok Allah sejajarkan dalam satu ayat? Padahal ini 2 kategori yang berbeda. Khamar dan judi itu bukan perbuatan syirik. Ansab dan azlam termasuk perbuatan syirik, tapi Allah sejajarkan seolah-olah sama. Al-Imam Al-Baydawi
dalam tafsir Baydawinya saudara menjelaskan bahwasanya kenapa Allah sejajarkan antara empat ini, antara khamar dan judi yang bukan perbuatan syirik dengan ansab dan azlam yang merupakan perbuatan syirik, karena Allah pengen menunjukkan saking jeleknya khamar, saking jeleknya judi, sampai-sampai setara dengan perbuatan syirik. Naudzubillah min. Coba orang Tangerang jawab yang ngopak. Nih jawabnya lemes-lemes banget. Yang masih lemes nih jangan-jangan habis ngedepo nih saudara. Jawab yang keras, yang semangat. Sesuatu Allah sejajarkan dengan perbuatan syirik, berarti sesuatu tersebut baik atau buruk? Baik atau buruk? Kalau sesuatu Allah sejajarkan dengan perbuatan syirik, berarti sesuatu tersebut bahaya atau tidak? Halal atau haram? Halal atau haram? Itu yang pertama saudara. Yang kedua, apa kata Allah Ta'ala saudara? Rijsun. Itu yang namanya khamar judi merupakan rijsun, kotoran. Apapun bentuknya, berapapun harganya, Allah sebut sebagai kotoran. Walaupun harganya jutaan saudara. Belum lama netizen dihebohkan, ada satu menteri yang juga merupakan petinggi partai tertangkap kamera saudara lagi duduk, di sampingnya ada satu botol miras, nggak terlalu besar ukuran botolnya, tapi dicek sama netizen, satu botol kecil harganya lebih dari 25 juta saudara. Walaupun harganya 25 juta, walaupun yang minum menteri, Allah sebut khamar sebagai kotoran. Allah yang sebut saudara rijsun, kotoran kata Allah Ta'ala. Termasuk judi. Itu yang main judi dapat uang dari judi, dikasih makan ke dirinya, berarti dia makan kotoran. Dikasih makan ke anak istri, berarti anak istri makan kotoran. Jawab lagi orang Tangerang yang kompak. Kalau sesuatu Allah sebut sebagai kotoran, berarti baik atau buruk? Baik atau buruk? Bahaya atau tidak? Halal atau haram? Itu yang kedua saudara. Yang ketiga, apa kata Allah Ta'ala? Min amali syaitan, termasuk perbuatan setan. Yang namanya khamar dengan segala macam jenisnya, narkoba dengan segala macam jenisnya, judi dengan segala macam jenisnya, Allah sebut termasuk perbuatan Kadang-kadang saya heran Pak Bu, manusia ini lucu. Manusia kalau bilang setan kau, marah ente? Marah. Manusia kalau dibilang perbuatanmu seperti setan, marah. Dibilang setan marah. Dibilang perbuatan seperti setan marah. Tapi kerjaan setan dikerjain. Masih suka minum khamar, masih suka makan narkoba, masih suka main judi. Dibilang setan marah. Dibilang perbuatan setan seperti setan marah, tapi perbuatan setan dikerjain. Onyel. Jawab lagi Tangerang yang keras, suaranya mana? Kalau Allah sebut sebuah perbuatan seperti perbuatan setan, berarti perbuatan tersebut baik atau buruk? Halal atau haram? Bahaya atau tidak? Itu yang keberapa tadi yang saya sebutkan? Yang ketiga saudara. Yang keempat, apa kata Allah Ta'ala? Fajtanibu, hindari dong hambaku, hindari. Allah tuh maha tahu Pak Bu. Kalau Allah sudah perintahkan kita melakukan sesuatu, maka dibalik sesuatu yang diperintahkan tuh udah pasti bagus saudara. Bagus buat dunia akhirat. Mau kita paham, kita nggak paham, ngerti nggak ngerti, kalau Allah udah perintahkan, maka yang apa-apa yang Allah perintahkan udah pasti bagus buat dunia akhirat kita saudara. Dan sebaliknya kalau Allah larang sesuatu, Allah suruh kita hindari sesuatu, berarti sesuatu yang Allah larang buat kita sudah pasti sesuatu tersebut akan membahayakan baik dunia dan akhirat kita saudara. Dan Allah sebut di sini, hambaku, itu yang namanya khamar hindari, yang namanya narkoba hindari, yang namanya judi hindari. Jawab yang kompak. Berarti kalau Allah suruh hindari khamar judi, berarti khamar judi bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Baik atau buruk?
halal atau haram? Yang kelima, apa kata Allah? La'allakum tuflihun. Kalau kalian hindari, kalian akan beruntung. Tapi kalau kalian tetap lakukan, kalian akan buntung. Itu mafhumnya, saudara. Kalau untuk nafsirkan masalah ini nggak perlu ngutip omongan ulama, lihat aja pakai mata kepala sendiri. Banyak gak orang yang gara-gara judi rumah tangganya hancur? Banyak atau tidak? Gara-gara judi usahanya bangkrut? Banyak atau tidak? Gara-gara narkoba hidupnya rusak? Banyak atau tidak? Ngelawan Allah sih. Allah udah bilang kalau kalian hindari itu judi, narkoba, khamar, kalian beruntung. Mafhumnya kalau dilakukan bikin buntung. Tetap dilakukan, jangan salahkan hancur, karena kamu ngelawan Gusti Allah. Dan ini lingkaran setan, saudara. Orang kalau udah kena judi, ujung-ujungnya pinjol, saudara. Karena duitnya habis, ujung-ujungnya larinya ke pinjol. Dari haram larinya ke haram. Pinjol dapat duit, dipakai lagi buat main judi. Setelah judi habis lagi duitnya, lari lagi ke pinjol. Sampai tinggal nomor saudara aja dijadiin jaminan, saudara. Nanti yang nagih tuh nelponin satu-satu tuh, saudaranya, kerabatnya, temannya. Terus habis dipinjol dapat dipakai lagi main judi. Habis dipakai judi lari lagi ke pinjol. Dari pinjol ke judi lagi. Dari judi lari lagi ke pinjol. Terus lingkaran setan, ujung-ujungnya kelilit utang, pusing, bunuh diri. Ini saya bukan ngomong kosong, Bapak Ibu bisa buka sekarang, buka di internet, Bu, Pak. Berapa banyak yang bunuh diri gara-gara judi? Berapa banyak yang bunuh diri, saudara, gara-gara pinjol? Luar biasa. Ngelawan Allah sih. Allah udah bilang jangan, tetap dikerjain. Ngelawan Allah, gak heran kalau hancur, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Lagian ente bahlul, mau nyari kaya dari judi, miskin dari judi banyak. Kalau kaya dari judi bego, nggak ada orang kaya dari judi. Yang namanya bandar judi itu, Pak, Bu, di mana-mana pengen nipu kamu supaya kamu miskin, supaya dia yang kaya. Bandar judi aja yang offline yang ada di tempat itu bandar judi tukang tipu. Lah ente percaya sama bandar judi online? Iya, tolong. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Orang percaya sama bandar judi online itu tolol. Yang offline aja tukang tipu, apalagi yang online. Saya ngomong agak kasar sedikit sengaja. Kenapa? Karena kalau kamu tidak takut ketika aku takutkan dengan neraka, aku takutkan engkau dengan miskin, saudara. Kadang manusia ditakutin sama neraka nggak takut karena imannya tipis. Tapi ku takutkan engkau dengan miskin. Ku takutkan engkau dengan bangkrut. Nggak ada ceritanya bandar judi pengen bikin engkau kaya, yang ada pengen bikin engkau miskin. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu judi, narkoba, khamar bahaya atau tidak? Halal atau haram? Baik atau buruk? Takbir. Jam sabaraha eta? Jam 12 kurang seperempat. Lanjut apa jangan? Orang kompak, kurang semangat. Lanjut apa jangan? Lanjut ente? Lanjut ente? Masih semangat? Yakin? Betul? Saya pengen dengar dulu semangatnya orang Tangerang. Semua angkat tangannya. Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Yang keberapa tadi yang saya sebutkan? Yang kelima. Sekarang kita masuk yang keenam, saudara. Apa kata Allah yang keenam? Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis salah fahal antum muntahun. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah Ta'ala? Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Kata Allah, setan menjadikan khamar dan judi sebagai alat untuk menebar permusuhan. Jawab yang jujur, kampung sama kampung tawuran gara-gara mabok, banyak atau tidak? Banyak. Sekolah sama sekolah tawuran, begitu dicek positif narkoba, banyak atau tidak? Berarti setan sukses enggak? Sukses.
Rumah tangga rusak, ribut gara-gara narkoba, judi banyak. Betul atau tidak? Bu, ini ibu-ibu banyak tapi nggak ada suaranya. Jangan-jangan kuntilanak kita, saudara. Bu, sehat bu. Saya doain nih ibu-ibu, anak-anak muda, putri, pemudi-pemudi, kalau dijawab tanya bu, jawab juga. Ini maksudnya umum buat semuanya. Mudah-mudahan yang jawab Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, bahagia dunia akhirat, disayang sama suaminya. Tapi kalau yang jawabnya lemes, apalagi yang ngobrol, saya doain suaminya kawin 3, saudara. Bu, sehat bu. Saya baca berita. Di berita ada polwan, tahu polwan? Polisi wanita. Ada polwan bakar suaminya hidup-hidup bu. Istri bakar suami hidup-hidup, jahat atau tidak bu? Jahat. Ditangkap akhirnya polwan. Kenapa kamu bakar suami kamu hidup-hidup? Ditanya. Kata dia, iya. Suami saya kalau dapat gaji, suaminya polisi juga, saudara. Suami saya kalau dapat gaji, gajinya nggak dikasih nafkah anak istri, gajinya dihabisin buat main judi. Bu, suami ngabisin gaji buat main judi, anak istri nggak dikasih nafkah, istri kesel, suami dibakar, wajar atau tidak? Astagfirullahaladzim. Wah kacau nih. Abdurrahim ini bahaya ini. Bakar suami wajar. Anda nggak berani lanjut ceramah ini, bisa dibakar ini, saudara. Ya salah bu, bakar suami salah. Salah nggak bakar suami? Salah. Walaupun suami juga salah main judi. Cuman yang jadi permasalahan yang saya pengen tegaskan di sini, bagaimana suami istri saling sayang, saling cinta, saling hormat. Begitu ada judi, saudara, istri sampai bakar suami. Persis yang Allah katakan dalam Al-Quran, setan menjadikan khamar dan judi sebagai alat untuk menebar permusuhan. Berarti setan sukses tidak? Sukses tidak? Itu yang ke-6, saudara. Yang ke-7, apa kata Allah Ta'ala? Wa yasudda innama yuridu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Yang ke-7, setan menjadikan khamar dan judi sebagai alat untuk menebarkan kebencian. Yang ke-8, wa yasuddakum an dzikrillah. Setan menjadikan khamar dan judi sebagai alat untuk mencegah kalian dari mengingat Allah. Yang ke-9, wa anis salah. Setan menjadikan khamar dan judi sebagai alat untuk mencegah kalian dari sholat. Jawab lagi ya kompak. Orang kalau sudah kena narkoba diajak sholat susah atau tidak? Udah kecanduan judi diajak sholat susah atau tidak? Itu Allah disebutkan dalam Al-Quran. Yang ke-10, fahal antum muntahun. Kata Allah, berhenti dong hambaku, berhenti. Allah maha kaya, saudara. Allah gak butuh amalan kita. Andai seluruh alam semesta maksiat, gak sedikit pun mengurangi kebesaran Allah Ta'ala, saudara. Andai seluruh alam semesta berbuat taat, tidak sedikit pun menambah kekayaan Allah Ta'ala. Allah sudah maha kaya. Allah qaimun binafsihi ghaniyun 'anil alamin. Allah gak butuh sama kita, saudara. Kita yang butuh sama Allah. Nahnu fuqara ilallah. Tapi meskipun kita yang butuh sama Allah, kita yang maksiat. Meskipun Allah gak butuh sama kita, Allah tetap dengan kasih sayangnya ngajak hambanya kembali. Fahal antum muntahun. Berhenti dong hambaku yang masih judi, yang masih narkoba, yang masih khamar. Berhenti hambaku. Yang minta berhenti adalah Allah, yang memberikan kita nyawa. Allah gak minta bayaran atas nyawa yang diberikan kepada kita. Allah yang membuat jantung kita berdetak dari kita lahir sampai hari ini. Bayangkan kalau sesaat saja jantung kita berhenti, saudara, hancur kita semua. Bayangkan kalau Allah minta bayaran atas jantung kita yang berdetak, berapa triliun kita harus bayar, saudara. Yang minta kita untuk berhenti adalah Allah, yang bikin darah kita mengalir. Allah yang membuat paru-paru kita bisa bernapas. Allah nggak minta bayaran atas paru-paru kita yang bernapas. Kalau Allah minta bayaran, berapa miliar yang kita harus bayar? Allah cuma minta kita tidak maksiat. Yang minta adalah Allah. Terus hambanya masih maksiat, saudara.
hambanya tetap masih maksiat. Sombong sekali hamba ini. Allah yang minta dengan kasih sayangnya Allah, tapi hambanya tetap maksiat kepada Allah. Saudara, andai kata, catat baik-baik, andai kata Allah larang kita dengan sebuah larangan, tapi Allah nggak sebutkan alasannya kenapa dilarang. Andai Allah larang kita, hei hambaku jangan melakukan ini, Allah nggak sebutin kenapa alasannya, maka sebagai hamba kita wajib untuk taat, saudara. Betul? Apalagi kalau Allah sebutin satu aja alasannya, Allah sebutin. Apalagi dalam ayat ini Allah sebutin 10 penekanan tentang haramnya khamar, tentang haramnya judi. Seolah-olah Allah pengen ngingatin kepada kita, hamba-hambaku, itu yang namanya khamar, yang namanya narkoba, yang namanya miras, yang namanya judi, itu semua haram, 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 haram. 10 penekanan Allah berikan, saudara. Fahal antum muntahun? Masih ada hambanya yang gak mau berhenti, masih ada hambanya yang tetap bandel, masih ada hamba yang tetap nantang sama Allah Ta'ala, saudara. Maka oleh karena itu saya ingatkan saudara-saudara kalian, introspeksi diri masing-masing, saudara. Introspeksi. Yang masih bersentuhan dengan barang-barang haram, yang masih bersentuhan dengan narkoba, kapan mau tobat? Menunggu overdosis, na'udzubillah min dalik. Orang-orang yang mati karena overdosis gak pernah nyangka dirinya bakal mati overdosis, saudara. Mau sampai kapan? Yang mabok-mabok mau sampai kapan? Mau sampai saudara mati karena kecelakaan dalam keadaan mabok? Orang yang seperti itu gak pernah nyangka dirinya bakal seperti itu, saudara. Yang masih main judi mau sampai kapan? Uang haram dimakan buat dirinya jadi bikin malas ibadah. Uang haram dikasih makan ke anak istri, bikin jadi malas, bikin jadi durhaka, saudara. Mau sampai kapan? Ayo introspeksi diri masing-masing. Orang-orang tua juga lihat handphone anak-anaknya. Orang tua jangan hanya memberikan handphone ke anak, tapi tidak dikontrol apa isi handphone daripada anak-anaknya, saudara. Ayo semuanya saling kontrol, saling introspeksi diri masing-masing, ibadah Allah. Mau sampai kapan? Dan juga kami ingatkan pemerintah Republik Indonesia, tolong serius dalam menangani judi, tolong serius dalam menangani narkoba dan berbagai kemaksiatan lainnya. Kita menyambut baik Bapak Presiden Prabowo Subianto yang mengumumkan perang melawan judi. Saya mau tanya, kalau Presiden mengajak untuk memberantas judi, dukung atau jangan? Dukung atau jangan? Bagus atau tidak? Kita acungkan jempol, saudara. Menkom Digi yang memblokir website-website judi, bagus atau tidak? Bagus. Polisi yang nangkep daripada operator-operator judi, bagus atau tidak? Bagus. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Jangan yang ditangkap cuma operator-operatornya doang. Jangan yang diberantas cuma level bawah doang. Bos-bosnya yang mengendalikan triliunan, itu yang mesti ditangkap. Itu akar masalah. Kalau cuma nangkep operator-operator saja, kurir-kurir saja yang kelas bawah, ibarat pohon yang ditebang cuma rantingnya doang, akarnya dibiarkan, kira-kira pohonnya numbuh atau tidak? Tetap numbuh. Begitu juga masalah judi, masalah narkoba. Kalau yang ditangkap hanya kurir-kurir kelas bawah, yang ditangkap hanya operator kelas bawah, bos-bosnya yang mengendalikan triliunan dibiarkan, maka hari ini 1000 operator ditangkap, besok mereka akan memperkerjakan 1000 operator lainnya, saudara. Gak bisa. Ada yang nanya, Habib, oh mungkin itu bos-bosnya Beb yang mengendalikan triliunan belum kelacak, Beb. Mungkin belum ketahuan lokasinya di mana. Saya nggak percaya. Polisi alatnya canggih, BIN alatnya canggih, Komkom Digi alatnya canggih, PPATK alat canggih. Nangkep Habib aja bisa, nangkep Kiai aja bisa. Masa nangkep bandar judi nggak bisa, saudara? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya, ini bos-bos judi, siapa yang backingi mereka? Sampai begitu sulitnya ditangkap. Siapa yang backingi mereka? Makanya saya nggak ada urusan, saudara. Saya sampaikan ini di berbagai provinsi. Bisa jadi saya terancam. Mafia judi nggak akan terima dengan apa yang saya sampaikan. Mafia narkoba nggak akan terima dengan apa yang saya sampaikan. Tapi bagi saya, saudara, nggak ada urusan. Saya mau dibunuh, mau diapakan, nyawa saya kecil ketimbang harus membiarkan umat diacak-acak moralnya, dihancurkan,
dengan berbagai macam kemaksiatan. Makanya kami bersama di bawah Imam Besar Al Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab dari Front Saudara Islam nggak akan berhenti untuk perang melawan narkoba, perang melawan judi, perang berbagai kemaksiatan. Apapun yang terjadi, mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, jangan pernah mundur sampai tetes darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak. Masyarakat Tangerang siap perang melawan judi? Kurang kompak, kurang semangat. Siap perang melawan judi? Siap perang melawan narkoba? Siap perang melawan minuman keras? Siap perang melawan kemaksiatan? Siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Semua angkat tangannya semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Ayo terakhir sama-sama kita baca sholawat. Mudah-mudahan barakah sholawat Allah bersihkan negeri kita dari maksiat insyaallah. Dan mudah-mudahan barakah sholawat para pemimpin kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita doakan barakah sholawat. Mudah-mudahan semua yang hadir yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan badannya.